Halo teman-teman, aku Age. Jadi di video kali ini aku ingin bahas gimana cara ngebuat invoice secara sederhana ya. Seperti di layar ini, di mana di sini ada beberapa fitur yang nantinya kita buat dan di sini ada dari mana invoice ini dan ke siapa invoice ini. Dan di sini ada nomor faktur yang nantinya bisa dibuat juga. Kemudian di sini ada tabel yang bisa dilihat seperti ini dan untuk dari isi tabelnya bisa dipilih dan nanti bisa diisi juga. Dan di sini juga ada terbilangnya dari total subtotal ini. Kemudian di bawah adalah diterima dan ini adalah hormat dari si pengirim invoice gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja teman-teman ke file latihan. Bisa dilihat dari worksheet ini atau lembar kerja ini, lembaran Excel ini. Di sini untuk kolom dan beberapa barisnya sudah aku sesuaiin karena untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi di sini aku atur dulu tadi dan mungkin kita langsung aja teman-teman. Yang pertama kita buat dulu template invoice-nya teman-teman. Kemudian nanti akan dimasukkan rumus pada invoice dan terakhir adalah menjalankan rumus terbilang. Nah, yang pertama akan kita buat dulu adalah bordernya ya teman-teman. Maka kita blok dulu seperti ini sampai kolom 34. Kemudian pilih di bagian tab home, kemudian border, pilih yang bagian tick outset border ya teman-teman. Pilih yang tebal. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian buat headernya untuk invoice teman-teman. Ini kita gabung aja dengan pilih merger across seperti ini. Kemudian kita ketik invoice. Jangan lupa ditebalkan, kemudian kita perbesar aja ukurannya ke nomor 18, kemudian kita rata tengah teman-teman seperti ini. Jika udah seperti ini, kemudian kita buat perumpamaan ya teman-teman ya. PT ag.id seperti ini, kemudian jalannya Sisingamang Medan, email ag.id gmail.com. Kemudian nomor HP kita isi teman-teman, HP seperti ini ya, 08 22 56 35 36 ya teman-teman ya. Dan untuk kepadanya atau diberikan ke siapa invoice-nya kita buat di bagian sebelah kanan. Ini adalah alamat dulu teman-teman, kemudian sini kepada ETH. Kita buat dulu tabelnya seperti ini supaya gampang nantinya ya. Kemudian di sini adalah faktur, kita buat. Setelah itu kemudian jangan lupa buat tabelnya teman-teman. Untuk tabel invoice ya, kode barang, ini adalah nama barang, kita buat dulu tabelnya, banyaknya, harga satuan, total. Ini kita tarik aja seperti ini sampai 10 detik. Atau kalau untuk penomoran kita bisa pakai rumus ini ya teman-teman, sama dengan sqn seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, aku udah jadi. Dan jangan lupa tabelnya teman-teman, kita buat pilih bagian hop
kemudian pilih all border seperti ini ya. Ini kita rapikan biar kelihatan enak ya teman-teman ya. Untuk warnanya kita untuk colornya kita pilih warna biru, ini warna putih. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian di bagian sel D25 ini kita buat sel D24 ya, kita buat terbilang. Dan di sini kita buat total, ini kita buat rata kanan ya teman-teman. Setelah itu BDW untuk bordernya yang ini kita pilih yang button double border ya. Nah, biar kelihatan. Ini juga kita pilih border yang biasa aja. Seperti ini teman-teman. Ini agak kita rapikan. Kemudian di bagian ini kita gabungkan aja seperti ini. Kita merger dan di sini kita buat diterima oleh. Kita kasih spasi. Kemudian untuk sebelah kanan juga ini kita copy aja biar cepat teman-teman. Kita letak sebelah sini, ini hormat kami ya. Nah, untuk template-nya udah jadi teman-teman, udah seperti ini kan. Tinggal jika sudah seperti ini teman-teman, kemudian tahap yang kedua adalah kita masukkan rumusnya pada invoice teman-teman. Jadi untuk harinya supaya mengikuti hari ketika invoice-nya dicetak, teman-teman bisa masukkan rumus ini sama dengan kasih tanda petik karena teks ya teman-teman, mau kita gabungkan dengan tanggal hari ini atau tanggal invoice-nya nanti dicetak. Kemudian ketik simbol dan seperti ini, masukkan rumusnya teks ya teman-teman, buka kurung, kemudian pilih today, kemudian masukkan formatnya adalah seperti ini teman-teman, kemudian lalu tutup kurung. Nah, untuk hasilnya karena kita mau buat menampilin teks ya, bukan angka ya teman-teman, maka untuk bulannya kita tambahin simbolnya seperti ini dan tahunnya juga. Nah, ini bulannya dalam bahasa Indonesia kita ubah ke dalam bulannya bahasa Inggris kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Maka sebelum tanda petik kita masukkan buka kurung siku seperti ini, ketik dolar, kemudian garis penghubung, ketik ID, tutup kurung siku, balas tutup kurung siku. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka tekan enter. Nah, hasilnya akan Medan 13 Mei 2025 seperti ini teman-teman. Nah, untuk kepadanya ini kan maksudnya dikasih ke siapa ya, maka kita pakai drop down list aja teman-teman. Kita klik dulu sel G7 nya, kemudian pilih bagian data, pilih data validation seperti ini. Nah, untuk allow-nya pilih list dan sort-nya teman-teman bisa langsung blok aja di bagian data mitra kalau misalnya teman-teman udah ada ya seperti ini. Baru kalau sudah klik aja OK.
Nah, maka kita cek seperti ini. Jika udah seperti ini berarti listnya udah ada. Ini kita pilih aja salah satu contohnya. Misal adalah Astra Agro Lestari. Nah, untuk alamatnya kita bisa pakai rumus VLOOKUP teman-teman seperti ini. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya atau kata kuncinya itu apa? Kita pilih yang Astro. Dan untuk tabel array-nya itu di mana? Kita ambil yang di bagian sheet data barang. Sheet data mitra seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal teman-teman blok aja seperti ini array-nya. Jangan lupa dikunci dengan tanda dolar, tekan Fn F4 supaya tabel yang kita blok tidak bergeser teman-teman. Kemudian titik koma. Di bagian alamat dari tabel ini itu ada di kolom keberapa? Karena untuk alamatnya itu ada di kolom kedua dari yang pertama kita blok, maka kita ketik 2, kemudian tanda petik, dan kita ketik 0 karena kita ingin mengambil data 100% sama, lalu tekan enter. Nah, hasilnya akan keluar teman-teman. Nah, untuk nomor HP-nya teman-teman copy aja rumusnya yang dari atas seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita perbaikin kata kuncinya. Kita klik yang di bagian Astro ini G7, kemudian untuk kolomnya alamat tadi ada di kolom ketiga, lalu tekan enter. Untuk nomor HP ada di kolom ketiga, maka kita ketik di bagian ini itu adalah nomor 3 teman-teman, kolom yang ketiga, lalu tekan enter. Nah, kalau misalnya kita ganti nomor HP dengan alamatnya akan menyesuaikan teman-teman seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk nomor fakturnya teman-teman bisa ketik aja 001 ya. Nah, jika misalnya udah nggak muncul angka kosong ya, teman-teman bisa gunain tanda petik ya teman-teman. Jadi ketik aja tanda petik seperti ini, kemudian ketik kosongnya 3 kali lalu 1. Nah, maka tanda nolnya atau kosongnya keluar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di invoice kan teman-teman mau buat seperti ini, tinggal buat aja tanda petiknya agar nomor nolnya terlihat gitu ya teman-teman. Kemudian di bagian kode barang ini ya, kita bisa pakai drop down saja langsung teman-teman. Kita klik aja salnya, kemudian pilih data, setelah itu data validation. Untuk allow-nya pilih list, dan untuk source-nya kita blok aja di bagian kode barang. Kita klik bagian sheet data barang, kemudian kita blok seperti ini teman-teman. Jika udah, klik OK. Nah, ini kita cek teman-teman. Jika listnya udah ada seperti ini, jangan lupa di copy ya teman-teman ke bawah. Ini kita hapus dulu teman-teman. Oke, jika udah nih kita coba di kode barang AG003. Nah, untuk nama barangnya kita bisa menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP teman-teman. Maka sama dengan VLOOKUP seperti ini teman-teman. Untuk sel kuncinya kita pilih yang sel D14 kode barangnya teman-teman, kemudian titik koma, kemudian tabel array-nya, datanya yang mana data asalnya yang mau kita ambil gitu ya. Kita pilih yang bagian sheet data barang, kita blok aja seperti ini teman-teman. Jangan lupa kunci menggunakan dolar agar data tidak bergeser. Lalu titik koma. Untuk nama barang di sini ada di kolom kedua, maka kita ketik 2, kemudian titik koma lagi. Kita pilih yang true atau lambang 0 karena kita ingin mengambil data 100% sama teman-teman. Kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal copy aja rumusnya ke bawah kayak gini ya. Nah, kenapa NA? Karena sel kuncinya itu nggak ada teman-teman, maka hasilnya NA. Kalau sel kuncinya kita isi, maka hasilnya akan keluar. Dan kalau kita mau ngilangin NA,
atau error seperti ini, teman-teman bisa tambahin di belakang ini rumusnya sama dengan if error. Seperti ini teman-teman. Kemudian dari nilai NA itu mau kita ganti apa teman-teman? Kalau misalnya kita kosongin, maka kita buat spasi ya, jadi tanda kutip seperti ini. Nah, lalu tekan enter teman-teman. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi hasil error NA-nya akan diganti dengan spasi yang kita buat tadi. Oke, kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, untuk harga satuannya sama seperti tadi, kita copy dulu. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel kuncinya kita klik untuk D14, titik koma, kita blok tabelnya seperti ini. Kita kunci gunakan tanda $, titik koma lagi, dan harga satuannya itu, harga barangnya itu ada di kolom ketiga, maka kita ketik 3, titik koma, dan ketik 0 karena kita ingin mengambil data 100% sama. Lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, tinggal copy aja sampai bawah seperti ini. Nah, tadi untuk pengganti NA-nya kita bisa menggunakan rumus tambahan dengan if error teman-teman. Maka kita ketik seperti ini, ke kurung. Untuk mengganti NA-nya kita bisa ganti ke spasi. Ini teman-teman. Jika sudah, kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, seperti ini. Dan untuk harga satuannya kita ubah formatnya ke rupiah teman-teman. Nah, biar kelihatan cantik. Nah, untuk subtotalnya ini adalah harga banyak ini barang yang dibeli dengan harga satuannya, jadi dikali. Maka tinggal kita ketik sama dengan klik kolom sel F4, totalnya apa, kuantitinya, kemudian kita kali dengan harga satuan. Itu adalah subtotal dari harga barang yang dibelanjakan gitu intinya. Ini kita buat 6 misalnya teman-teman, dan bawahnya kita buat 7. Ini kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, seperti tadi teman-teman, kita gunakan rumus if error kayak gini teman-teman. Kita ganti dengan spasi. Nah, kemudian kita copy aja rumusnya ke bawah. Oke, udah selesai teman-teman. Ini kita rapikan, dan ini headernya juga kita rapikan ke bagian button double border ya, kelihatan. Nah, jika udah seperti ini teman-teman, jadi kalau misalnya ada barang yang dibeli, kita tinggal pilih aja kode barangnya, kemudian yang lainnya harga dengan nama barang akan mengikuti teman-teman. Untuk banyaknya teman-teman bisa isi secara manual seperti ini. Oke teman-teman, misalnya kita tambahin lagi seperti ini 8 gitu ya. Oke, dan untuk totalnya ini dari subtotal kita pakai rumus sum teman-teman. Sum ke kurung, ini kita blok aja, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, hasil akan keluar teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka rumusnya sudah selesai teman-teman. Tinggal nanti kita akan jalankan yang namanya rumus terbilang. Nah, untuk rumus terbilang disarankan teman-teman kalau misalnya belum ada, teman-teman wajib install dulu. Caranya gimana? Teman-teman bisa, jika filenya teman-teman udah ada, teman-teman langsung masukkan ke sini ya. Pilih tab file, kemudian bagian option seperti ini. Nah, sini
klik aja add-ins teman-teman. Jika udah di bagian manage ini, pilih go, kemudian pilih browser. Nah, untuk filenya kita klik. Kalau misalnya teman-teman belum ada, teman-teman bisa cek di link untuk filenya. Aku ada ngelampirin di link ya terkait file terbilang, jadi teman-teman bisa langsung klik aja linknya, nanti aku lampirin di deskripsi. Kemudian klik OK. Nah, ini kenapa muncul seperti ini teman-teman? Karena sebelumnya udah aku install teman-teman, jadi ini ketik aja yes. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Jika ada terinstall seperti ini, teman-teman tinggal checklist saja lalu klik OK, gitu ya. Nah, jika udah, teman-teman bisa langsung gunain rumusnya. Jadi kita ketik aja terbilang seperti ini teman-teman ya, kemudian buka kurung, kita klik sel totalnya seperti ini, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, ini kita ratakan ya teman-teman. Nah, maka hasilnya udah keluar teman-teman. Supaya lebih rapi lagi, kita bisa gunakan rumus tambahan yaitu proper. Kurung, tekan enter. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin kata rupiah, bisa teman-teman. Teman-teman cukup klik aja, kemudian di sini teman-teman bisa tambahin rumus rupiah. Ketik sama dengan tambang sama dengan seperti ini teman-teman. Kemudian petik 2, balas petik 2 untuk spasinya, tambah lagi tambang dan seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman buat katanya rupiah. Seperti ini, lalu tutup kurung. Kemudian teman-teman bisa langsung tekan enter. Now when into the connects. Oh, ini ada yang salah teman-teman. Oke, ternyata sudah ya teman-teman. Jadi sudah terbaca ya, 39.742.315 rupiah. Nah, ini kita buat ini dia supaya enggak. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah caranya untuk membuat invoice secara sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngilangin garis yang garis-garis di Excel ini, teman-teman bisa. Jadi caranya teman-teman blok aja, kemudian pilih bagian view, teman-teman ilangi checklistnya di bagian grid line seperti ini. Nah, maka view-nya akan menjadi lembaran putih semua teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa langsung print gitu ya. Jadi teman-teman blok aja seperti ini. Teman-teman blok seperti ini. Kemudian Ctrl V ya. Ini kita view dulu. Nah, maka akan kelihatan seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal print gitu ya. Oke, dari aku itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau filenya, teman-teman bisa klik di link deskripsi, nanti aku lampirin. Dan kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman subscribe, kemudian like, dan share ke teman kalian, mana tahu ini video yang mereka cari. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih.